Shalom. Saya bersyukur ada di tempat ini. Kurang lebih setengah tahun ya. Setengah tahun saya ingat waktu itu bassnya tambah dikit bro. Ini hilang. Setengah tahun bulan Agustus ya. Saya di sini kalau nggak salah ya. Saya berharap di dalam setiap kunjungan itu selalu ada progres iman. Jadi enggak Agustus datang begitu, nanti Februari datang begitu juga. Jangan ya. Ini bro, dia tinggi, ada peak dia, turunin dikit lagi. Jadi Bapak Ibu terkasih, coba cek yang peak itu diturunkan, gak enak ini. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita ini kalau datang berkunjung di gereja, kita ini tidak mikir, Pak Bu, tidak mikir. Ya, saya bilang saya nggak mikir. Saya masuk ke sini jauh-jauh, jalannya tidak tambah lebih baik. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan, saya dibawa pakai mobil. Waktu kemarin yang saya datang Agustus tuh, saya masih ingat dibonceng sama anak muda itu. Kita nggak ngeluh, pulangnya sakit-sakit karena kita tahan pakai tangan. Kalau Bapak Ibu bilang, kami biasa begitu. Ya, Anda punya kehidupan kan di sini. Kalau kami punya kehidupan kan di jalan aspal mulus. Jadi beda. Jadi saya bilang, kita nggak mikir, kita datang ke sini, kita memang niat pelayanan. Pak Bu, kita niat pelayanan, kita bukan mau niat mau cari ini, tidak ada. Saya datang ke sini, saya mau lihat iman pertumbuhan jemaat semakin baik, ya semakin baik. Jadi Bapak Ibu terkasih, buka Alkitab Anda di Ibrani pasal ke-11 ayatnya yang pertama. Saya tunggu. Silakan buka Ibrani 11 ayat yang pertama. Sudah dapat? Katakan amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada amin. Kurang semangat. Ada amin. Respon di firman, semangat, jangan loyo. Tadi pujian sudah bersemangat, sekarang dengan firman bersemangat. Pak Bu, saya hari ini akan bahas tentang bagaimana Anda melihat sesuatu yang tidak Anda dapat, tapi Anda melihat di dalam alam roh. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu terkasih, saya mau ngomong gini ya Pak Bu. Banyak orang ketika dia berdoa sesuatu, dia minta sesuatu pada Tuhan. Dia misalnya minta kesembuhan, dia minta anaknya naik kelas, dia minta ekonomi keluarganya Tuhan jawab. Perlu Bapak Ibu ketahui satu hal. Dia harus bisa melihatnya di dalam roh. Dia lihat dari dalam dulu sebelum dia terima yang di luar itu jadi kenyataan. Nah, Bapak Ibu mungkin bingung, maksud saya apa? Gini loh Pak Bu, contoh ya. Bapak Ibu misalnya berdoa, kayak saya berdoa untuk minta mikrofon ini. Waktu mikrofon ini saya berdoa, itu kan saya belum terima. Tetapi saya sudah pergi ke toko dan saya melihat mikrofon itu dan saya pengen punya mikrofon itu. Tapi itu belum ada di tangan saya. Lalu kan saya berdoa. Kita manusia kan diberi imajinasi, membayangkan apa yang kita inginkan. Lalu kita harus bisa
berdoa dengan iman, percaya bahwa kita sudah terima. Markus pasal 11 ayat 24. Apa saja kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu kata Yesus. Itu bukan kata Simon Petrus. Saya sangat percaya ketika Anda punya iman, Anda berdoa buat kesembuhan. Mungkin sudah lama ada sakit, batuk, flu, nggak pernah sembuh. Sebulan bergumul dengan batuk flu, sudah ke dokter, sudah kemana disuntik dan sebagainya, tetapi nggak kunjung sembuh. Firman Tuhan mengajarkan kau harus punya iman. Kamu berdoa dan melihatnya dirimu sudah Tuhan sembuhkan. Beberapa orang mendengar ini, apa ini ajaran? Tapi saya mengajarkan sesuai firman. Iman dasar segala sesuatu yang kamu harapkan. Bisa kau harapkan apa? Sembuh dari flu, batuk. Sudah sebulan berdoa, dan kunjung sembuh. Sekarang kau harus melihat di dalam iman, kamu sembuh. Faktanya, manusia lebih merasa, ini saya sedang sakit nih Pak, bagaimana saya bisa melihat diri saya sembuh? Beberapa orang ketika kita alkohol, dia maju ke depan. Dia maju ke depan. Dan kenapa persoalan, turunnya dikit lagi bro, sorry, dia feedback, volumenya di volumenya. Kenapa dia itu tidak sembuh ketika kita tumpang tangan? Karena sudah berbulan-bulan dia kondisi sakit, dia maju ke depan. Dan ketika kita doakan, dia itu masih melihat diri dia, tambah dikit lagi. Dia masih melihat diri dia yang sudah berbulan-bulan itu sakit. Susah itu sembuh Pak Bu. Karena Yesus sudah berkata, kamu harus punya iman. Yesus kau datangin orang sakit, dia selalu menanya satu hal yang nggak pernah berbeda. Apakah kamu punya iman? Itu yang Yesus tanyakan terus sebelum dia akhirnya menyembuhkan orang sakit itu. Amin. Amin. Saya melihat itu di dalam setiap teks di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus kalau ketemu orang sakit itu selalu yang dia tanya, kamu mau sembuh? Kamu punya iman nggak? Salah satu Matius pasal 9:29 yang saya hafal, jadilah sesuai imanmu. Jadi kalau kamu maju ke depan, kamu ditumpang ke tangan, kamu harus bisa melihat dirimu, kamu Tuhan sembuhkan. Oh, perlu iman itu Pak Bu. Gak bisa kita cuma hanya membayang-bayangkan, perlu iman itu Pak Bu, untuk percaya bahwa kamu bisa Tuhan sembuhkan. Kalau orang bisa melihat bahwa dia akan memperoleh sesuatu dari Tuhan, sudah bagus bro. Maka saya percaya apapun yang dia doakan itu pasti dia terima dari Tuhan. Karena dia percaya. Gini, saya bicara tentang Musa. Bapak pasti, ibu pasti tahu Sihon, raja orang Amori. Saya catat di sini. Di Bilangan pasal 21, nggak usah dibuka. Bilangan pasal 21 ayat yang ke-21 sampai dengan 30. Di Ulangan pasal 2 ayat 31, di mana di mana Tuhan Allah perintahkan Musa, dia suruh dia berperang melawan Sihon. Waktu itu kan ceritanya bangsa Israel mau lewat, minta izin. Tapi Sihon ini nggak kasih izin. Rupanya Tuhan yang membuat skenario ini biar mereka berperang. Nah, gini, Musa ini diperintahkan Tuhan untuk melihat di dalam roh bahwa dia pasti bisa tundukkan Sihon. Waktu dia perintahkan semua itu, kan itu belum terjadi Pak Bu. Nah sekarang kalau saya berdoa buat Bapak Ibu sembuh dalam nama Yesus,
Waktu saya doakan mungkin belum terjadi. Tapi kamu harus punya iman, aku percaya. Pada akhirnya Bapak Ibu tahu kan, Sihon dikalahkan di dunia nyata oleh bangsa Israel. Sampai sini yang nangkap katakan amin. Yang masih bingung katakan aman. Nggak aman Pak Bu, kamu harus amin. Nggak ada kata lain kecuali amin. Ya amin, ya amin. Kau harus percaya. Waktu Tuhan Allah kasih perintah, Musa kan belum lihat secara dunia nyata, secara mata kasat bahwa Sihon ditundukkan. Belum dia lihat. Tapi Tuhan kasih tahu, nih kalian begini, perang gitu loh. Dan kalau orang tidak punya iman, pasti akan ragu dan bilang, itu bangsa besar. Oh, ini perang lagi. Aduh, apakah kita akan menang? Oh, apakah kita bisa? Sama, hari ini orang juga sama ngomong kayak gitu. Apakah itu memang tangan bisa sembuh? Hah? Ini kan harus dioperasi. Oh, ini kan harus minum obat begini. Oh, ini harus konsultasi dengan dokter begini. Ah, susah. Kalau logika sudah main, mujizat susah bekerja. Saya ulang. Kalau logikamu sudah bermain, mujizat itu susah bekerja. Justru mujizat bekerja ketika kau percaya. Saya berharap saya ngomong, jemaat ngerti. Kalau enggak, buat apa saya datang? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, buktinya, faktanya, Musa menang, bangsa Israel menang. Sihon, raja orang Amori, kalah. Karena memang Tuhan sudah kasih tahu. Tuhan sudah kasih tahu. Nah, inilah yang Paulus sebut di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Lihat Paulus ngomong apa soal ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab, dengan baik, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini statement Paulus ini luar biasa. Dia bilang, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terjemahan Inggrisnya lebih bagus. For we walk by faith, not by sight. Jadi kami berjalan dengan iman, bukan berdasarkan penglihatan kami. Pak Bu, kalau kadang saya bikin KKR, tim saya suka deg-degan. Kenapa? Kami membayangkan sesuatu yang besar, tapi duitnya nggak ada. Orang bisnis, dia punya duit, dan dia bisa membayar. Kalau kami bikin sebuah perencanaan dan berdoa soal duit, melangkah dengan iman. Oh beda. Pebisnis sudah punya modal, dia melangkah. Itu beda. Kami bikin perencanaan, kemudian melangkah tanpa uang. Kami hanya melangkah karena kami percaya di tengah kami melangkah nanti pasti cukup. Saya sudah praktekkan itu belasan tahun, Pak. Jadi penginjil sudah 15 tahun atau berapa tahun. Saya masuk Kalbar sudah belasan tahun, Pak. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, saya belajar dari firman Tuhan bahwa kita harus berjalan dengan iman. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, kamu harus berjalan dengan imanmu, bukan dengan fisikmu. Mata diciptakan Tuhan memang buat melihat, Pak Bu, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi seringkali panca indramu ini yang kau lihat ini kadang melemahkan imanmu. Kadang membuat kamu agak deg-degan. Apalagi lihat, nggak ada perubahan, Pak Bu. Saya sudah berdoa, Pak Bu, nggak ada perubahan. Oke, saya mau berkata, terus saya berdoa. Khotbah saya tetap sama. Bulan Agustus yang lalu sama sekarang tetap sama. Kalau kamu berdoa, kau nggak dapat, kau terus berdoa.
Jangan berhenti berdoa. Emang kau berdoa dapat apa, Pak? Itu orang omongan tidak beriman. Dari mimbar ini saya akan bilang, kamu nggak punya iman. Kalau kamu punya iman, kau terus berdoa sampai Tuhan jawab. Apa kan? Tapi Tuhan penuh dengan kasih karunia. Tuhan mengasihi kita. Kita nggak usah berbuat apapun, Tuhan bisa tahu kebutuhan kita. Amin. Saya percaya. Tapi satu sisi, Tuhan Yesus berkata, adakah iman di bumi ini? Kau baca firman, jadi pisah-pisahkan, Pak Bu. Firman satu sama lain kait mengait. Kalau kamu sudah berdoa, kau nggak dapat, teruslah berdoa. Tuhan mengajarkan perumpamaan hakim yang lalami itu buat apa? Supaya kita belajar. Memang sih Tuhan tuh nggak kayak seperti hakim lamim. Kau berdoa, Tuhan pasti kasih. Tapi kadang-kadang kita dibawa pada satu proses. Saya bilang proses. Proses itu mau Tuhan lihat ini orang masih punya iman atau tidak. Atau cuma doa sebentar lalu tinggalkan. Seringkali doa lang tinggalkan karena dia Tuhan tidak jawab. Tuhan ciptakan kita anaknya. Dia mengasihi kita. Yakini itu. Kalau dia belum jawab, bukan masalah, belum waktunya. Saya lebih percaya kau terus berdoa. Terus saja berdoa. Manusia bisa menyimpulkan, oh ini belum waktunya Tuhan. Saya akan ngomong, bukan masalah itu. Masalahnya adalah kau masih bertekun dalam doamu. Ketika kau masih bertekun dalam doamu, kau bilang belum waktunya, tahun depan. Kamu berhenti berdoa, tahun depan Tuhan akan jawab. Tapi ketika kamu lebih nuruti firman, kamu nggak berhenti dan terus berdoa, nggak sampai tahun depan sudah dijawab oleh Tuhan. Siapa buktinya? Ini buktinya. Ini buktinya. Ngomong harus pakai bukti. Ini buktinya. Saya tidak pernah menyerah dengan semua pergumulan saya, permintaan saya. Karena saya tahu ketika saya melangkah dengan iman, bukan berdasarkan penglihatan saya. Saya percaya yang saya percaya adalah apa yang saya imankan itu, dan saya sudah lihat kemenangan itu ada di tangan saya. Itu yang saya terima dari Tuhan. Maka saya aku percaya ketika saya berdoa untuk kesembuhan, saya lihat dengan iman orang yang maju ke depan itu. Saya lihat dia Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dia pulang, dia sembuh. Kenapa? Karena saya melihatnya dengan iman. Saya membayangkannya dengan percaya bahwa tangan Tuhan yang menjamah dia pasti sembuh. Boleh datang suara-suara dan ngomong begini, Pak, Bapak kan lihat, Pak tanya begini. Udah, saya nggak mau dengar. Saya makin dengar, saya terganggu. Nanti muncul kebimbangan. Kebimbangan adalah lawan dari iman. Sorry, saya harus kasih tahu Anda, Pak Bu. Kebimbangan adalah lawan dari iman, membuat kamu goyah. Saya nggak pernah mau goyah. Ketika saya sudah tentukan, saya bilang, tanggal sekian saya akan bikin acara. Dan saya bilang, saya akan bikin acara saya. Saya nggak mau goyah. Saya tetap pada pendirian saya. Saya jalani dengan melangkah dengan iman. Dan saya bayangkan Tuhan, saya sudah terima dari Tuhan. Nanti akan orang datang bantu saya, kirim-kirim duit dan sebagainya, dan sehingga acara ini sukses. Itu ada di bayangan saya. Itu ada di imajinasi saya. Pak Bu, gini. Ada satu cerita tentang bujang Elisa. Bapak Ibu pasti tahu cerita tentang mereka dikepung oleh tentara Aram. Ya, saya buka saja ayatnya di 2 Raja-Raja. Bapak Ibu lihat kisah ini di 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang ke-16. Jadi gini, dikatakan abdinya Elisa bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu otomatis dia kan lihat dengan mata. Dia ngomong, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?
Ini tentara Aram mengepung Nabi Elisa. Sebentar lagi Elisa akan kiamat. Dikepung nih. Ini kalau kita bayangkan sekarang kita lagi dikepung oleh tentara banyak sekali. Dan ini bujangnya kan nggak salah kasih laporan gitu kan. Celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat? Saya suka ini orang Elisa melihat dengan iman, melihat di dalam alam roh. Yang dia lihat sebaliknya. Dia ngomong apa? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Aneh ini orang. Ini orang aneh. Bujang kan sudah lihat tentara mengepung. Elisa jawab dia, lebih banyak yang bantu kita nanti daripada mereka. Nah, tentu ini buat orang yang matanya nggak bisa lihat di alam roh, kan bisa komplain. Pak, didoakan mana sembuh, Pak? Nggak sembuh, Pak. Pak, didoakan suami supaya bertobat. Mana tambah judi lagi, mabuk lagi. Ya. Pak, mana berubah, saya tetap miskin, Pak. Miskin lagi. Udah jalanan di sini rusak, Pak. Nggak punya apa-apa, Pak. Ya, kenapa kamu nggak mau melihat dengan iman? Hah? Kenapa kamu nggak mau melihat dirimu bisa sukses? Amin. Sebagian amin. Ibu-ibu yang lain dan garuk-garuk kepala. Pendeta ngomong apa? Lihat. Elisa doakan bujangnya di 17. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Mata jasmani orang ini kan melihat tentara Aram mengepung. Dia nggak melihat yang menyertai Elisa dan mereka itu lebih banyak. Jadi Elisa mau nggak mau bilang, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat. 17b ngomong gini, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ada amin. Habis didoakan buka matanya baru terlihat. Ternyata yang menyertai lebih banyak. Amin. Habis didoakan supaya mata rohani terbuka, baru bisa melihat. Ternyata saya bisa sembuh ya. Ternyata saya bisa sembuh ya. Oh puji Tuhan. TBC sekian lama akhirnya sembuh juga. Oh sekian lama saya miskin. Ternyata setelah didoakan buka matanya. Oh melamar di pekerjaan akhirnya diterima juga di perusahaan itu. Oh begitu. Begitu. Memang begitu. Memang begitu. Bujang hanya mampu melihat dengan mata fisik. Tentara. Kita mati. Dikepung. Elisa santai aja. Karena Elisa memang nabi yang punya iman. Dia melihat pasukan malaikat menyertai dia. Lebih banyak dari tentara-tentara yang secara fisik itu. Jadi Elisa optimis dia pasti menang. Pada akhirnya Bapak Ibu yang tahu itu cerita jadi bikin lucu. Bapak Ibu baca aja seterusnya nanti di rumah apa yang terjadi dengan tentara orang Aram itu. Lucu jadinya. Ya, lucu sekali. Sampai dia bilang butakan matanya, ya. Baca Alkitab kan pastor. Butakan matanya, buta. Nggak melihat. Bapak Ibu mau ada kisah yang lucu? Saya pernah duduk di pesawat terbang ke Pontianak. Lagi duduk. Kenapa dapat yang pas di depan pintu darurat itu? Saya paling tidak suka duduk dekat situ. Kenapa? Karena pramugari akan menolong. Iya Bapak Ibu hormat. Di sini pintu darurat. Cara membukanya begini. Dan hati saya dari dulu saya juga nggak pernah buka itu pintu. Jadi kamu terangin percuma, saya nggak akan buka itu pintu. Dan yang paling saya tidak suka adalah kalau ada kamu bawa barang,
Bapak dan Ibu terkasih, ini harus dibawa, ditaruh di atas. Jangan taruh situ. Tidak boleh. Itu peraturan. Mau tas, jinjing atau apa, jangan taruh di bawah. Itu sudah aturan. Kamu melawan, ya mungkin kamu dikeluarkan. Jadi saya punya cara yang lucu dan unik. Saya sama istri saya lihat dari pramugari itu. Butakan matanya karena Yesus nggak lihat tas saya di bawah. Bolak-balik ada tas taruh situ, dia nggak lihat. Butakan matanya Tuhan. Nggak lihat tuh ada tas di situ. Biarin aja. Tapi taruh tas di situ, biarin. Saya nggak mau taruh di atas. Kalau di Baygon kan biasa ada tempelan. Penggunaan khusus baca aturan pakai. Ini juga sama, baca aturan pakai. Nggak bisa sembarang dipraktekkan. Yang mengerti ketawa, yang bingung masih. Pastor. Nggak nyambung. Pak, Bu, ketika mata bujang Elisa terbuka, dia baru sadar ternyata malaikat yang menyertai dia lebih banyak daripada tentara Aram ini. Saya sudah bukakan satu demi satu dari Sihon waktu Musa diperintahkan untuk berperang. Kemudian bujang Elisa. Banyak orang tidak mampu melihat apa yang Tuhan sudah janjikan untuk mereka. Kesembuhan, berkat fisik, kekayaan, naik jabatan. Banyak orang tidak mampu melihat apa yang Tuhan sudah janjikan, sediakan buat orang itu. Makanya saya sering melihat waktu perayaan kemarin di satu gereja, kemarin daerah mana, bro? Hah? Ya. Oke. Saya ada orang sakit itu. Apa ya? Kejang-kejang, ayan kayak gitu. Dia maju ke depan. Dia marah. Singkat cerita dia marah. Dia marah kenapa saya sudah berdoa begini. Nggak usah marah lah. Banyak faktor. Kamu salah berdoa. Itu jawaban paling simpel dari saya. Kamu salah berdoa. Kedua, kamu nggak beriman. Ketiga, kamu tidak punya iman. Yesus kan sudah bilang, semua diberikan buat kita. Amin. Persoalan kita nggak dapat, bukan karena salah dia. Kitanya tidak mengerti firman. Amin. Kitanya nggak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Dia marah. Saya lihat gitu, aduh kasihan. Sudah sakit, marah lagi. Nggak bagus. Justru kalau yang bagus adalah sudah sakit, datang yang nangis dan lutut, itu yang benar. Seringkali sikap kita membuat Tuhan memblokir berkat buat kita. Sikap kita yang salah itu membuat Tuhan memblokir. Saya pakai bahasa yang gampang dimengerti. Jadi sikap kita yang salah, tidak bersyukur, tidak gimana, sudah sakit begini, terus marah-marah semuanya. Tuhan gak akan jawab doamu, kamu mau apa? Perbaiki sikapmu, amin. Amin. Coba kalau ada satu karyawan datang sama saya, dia pakai sikap begitu, marah-marah sama saya. Padahal yang dia butuhkan ada di tangan saya. Kalau saya nggak mau kasih, tetap saya nggak mau kasih. Mau apa kamu? Justru kita ingat, di dunia saja kita melihat begitu. Kenapa kita nggak bisa mempraktekkan sama Tuhan? Punya sikap hati yang benar. Amin. Yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Datangin Tuhan, nangis. Amin. Datangin Tuhan dengan kamu berharap sama dia. Amin. Datangin Tuhan dengan kamu berharap sama dia. Walaupun kamu sudah tahu bertahun-tahun kamu begitu dan nggak sembuh. Ayan itu. Orang bilang minum obat. Saya cuma bilang sama Bapak Ibu terkasih, itu minum obat, cuma tahan dia beberapa saat. Saya punya satu cerita.
Di suatu hari ada seorang bapak-bapak itu kenalan saya di gereja. Saya kenal dia orang ini sudah lama. Dia punya anak 2 orang. Singkat cerita, anak yang satu itu kena yang begitu, kejang-kejang. Obatnya tuh banyak yang minum. Sampai suatu hari dia ngomong sama saya. Saya bilang, kita berdoa ya Pak Bu. Ini sikap hati orang ini bagus. Iya pastor. Kita berdoa. Lalu tahu semua nggak sembuh. Masih tetap begitu. Lalu saya nggak menyerah dengan baik. Saya nggak menyerah. Itulah yang saya tadi bilang. Jangan bilang waktunya Tuhan. Lihat di iman kita. Saya bilang, tunggu dulu. Kita masih belum selesai. Kita terus berdoa. Saya bilang, nanti jam 8 malam kita berdoa bersama lagi. Ya. Dan kali ini saya akan berdoa lagi. Tahu, waktu dari jam 8 itu didoakan, keesokan harinya si bapak ini hitung. Dia anaknya nggak mulai kejang lagi, dia hitung. Dia sebut, pastor sudah lapor 12 jam dia sudah tidak kejang. Berarti anak ini frekuensi kejangnya sering. Pastor lapor 36 jam sudah aman. Pastor lapor sudah 40 sekian jam tidak ada masalah. Pastor sudah begini tidak ada masalah. Sampai akhirnya sampai hari ini tidak kejang-kejang lagi. Jangan nenek tidur, nanti saya akan bangun dengan kamu. Datang lagi satu orang Barito Timur, anak hamba Tuhan. Merek gereja sama dengan kita. Orang ini sudah di pedalaman, kasihan sekali. Hidupnya sederhana sekali. Gerejanya begini, tidak, kayu semua. Cuma cor semen aja. Tapi kayu sekelilingnya. Sudah ke rumah sakit, anak masih tetap sama, kejang-kejang, panas, kejang-kejang. Ibunya nangis, datangin saya sambil nangis-nangis. Berdasarkan pengalaman saya kemarin, Tuhan Yesus sembuhkan anak dari bapak ini. Berdasarkan itu, saya punya iman dan keyakinan yang sama, Tuhan yang sama akan sembuhkan anak ini juga. Jadi dia datang ke depan, saya tumpang tangan. Tebak, apa itu terjadi? Sembuh. 2 anak, kejang-kejang, sembuh. Jadi yang tadi malam datangin saya begitu, saya cuma santai aja lihatin dia. Saya tahu Yesusku sembuh. Tapi kadang-kadang persoalannya, kesembuhannya di tangan Tuhan, bukan tangan saya. Kalau Tuhan lihat sikapmu kayak begini, gimana? Saya akan menyerahkan dari mimbar ini, ubahlah sikap Anda. Untuk kamu siap terima mujizat dari Tuhan. Jangan punya sikap yang apa ya, kayak kamu jagoan gitu, kayak kamu yang hebat gitu. Ya, kenapa Tuhan nggak sembuhkan saya? Ubah sikapmu Pak Bu. Jangan bikin Tuhan marah. Ya, Tuhan marah. Sebentar, satu saraf putus. Udah. Jangan. Saya sudah sering lihat tangan Tuhan yang perkasa menyembuhkan orang. Hormati Tuhan. Kita jemaat harus tahu firman, harus bisa menghormati Tuhan. Amin. Ya. Jadi mereka berdoa buat kesembuhan, tapi mereka tetap melihat diri mereka yang sakit. Itulah mereka yang tidak melihat dirinya. Mereka berdoa untuk kemakmuran, tapi mereka masih melihat diri mereka masih miskin hidupnya. Nah, Bapak Ibu terkasih, yang Tuhan mau kamu memandang dirimu menang. Maka yang di alam nyata akan mengikuti semuanya. Saya tidak pernah memandang diri saya kalah. Saya sudah bilang, Tuhan ciptakan mata fisik untuk melihat, tetapi saya punya hak untuk memilih. Saya melihat dengan iman, bukan dengan mata fisik saya. Hal-hal yang menyangkut kesembuhan ilahi, hal-hal yang menyangkut soal keuangan, hal-hal yang menyangkut masa depan kami, keluarga,
Saya tidak pernah mau menggunakan logika dan penglihatan saya. Kenapa orang gak berkata, Pak, bentar lagi udah mau 50, terus Bapak mau ngapain? Hidup Bapak nanti gimana? Terus nanti gimana? Bapak gak punya gereja, nanti gimana? Itu melihat dengan mata. Tapi kalau saya melihat dengan iman, saya gak akan ngomong gitu. Saya gak ngomong usia saya kalau 50, saya gak punya rumah besar, saya akan jalan-jalan ke luar negeri, saya akan menikmati hari-hari saya. Saya nggak akan kekurangan uang, saya akan baik-baik saja. Itu melihat dengan iman. Tapi nggak segampang itu. Banyak orang gagal di situ. Justru yang dia lihat, dia sekarang, dan dia sudah memantek. Kalau paku dipantek, berarti nggak bisa bergeser lagi, tetap begitu. Bahwa itulah dia, 10 tahun mendatang, itulah dia. Saya tidak akan biarkan paku dunia menancap dan memantek iman saya. Bilang, Hendrik, inilah kamu akan jadi begini. Kamu tua, nanti kamu begini. Kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak ditinggalkan, kamu nggak punya apa-apa, kamu ya hidup kasihan lah, minta belas kasihan dari orang. Oh tidak, no, tidak. Sakit-sakitan, oh tidak, dalam nama Yesus tidak ada kata-kata negatif itu dalam hidup saya. Tapi saya selalu punya dalam diri saya adalah, saya percaya, saya melihat dengan iman, dan itu akan terjadi di alam nyata. Bapak Ibu terkasih, saya tutup khotbah saya ini begini. Yosua, kita buka Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Saya suka ini firman. Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Sudah temukan, katakan amin. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Saya percaya dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Hendrik, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jemaat, Anda juga bisa mengganti dengan nama Anda. Saya percaya ini firman buat kita semua. Saya percaya dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kita, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Tapi persoalannya, imanmu tidak nyampai. Mata rohanimu belum mampu melihat itu semua. Kalau kamu seperti tadi saya bilang, didoakan sembuh, dan kamu memandang dirimu kamu sembuh, kau terima itu sembuh, kamu sembuh. Pada saat kamu didoakan itu masalah, kamu sudah melamar kerja ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Pada saat kamu yang pengangguran itu, ketika kamu didoakan, kamu melihat kamu sudah dapat kerjaan dari Tuhan, itu yang kamu dapatkan nanti. Ketika sudah 10 kali mencoba melamar, gagal. Ke-11 kali kamu coba melamar lagi. Setelah sudah kamu doakan dan kamu bisa melihat dirimu yang berbeda, kamu diterima di pekerjaan itu. Semua yang terbaik yang Tuhan janjikan disediakan buat kita. Bapak Ibu terkasih, saya sudah selesai. Di keyboard ini stop aja dulu. Piano, bro. Boleh. Flow. Kamu nggak mendapat karena kamu tidak melihat dirimu sudah dapat kesembuhan, berkat jasmani, kekayaan, dan berkat-berkat yang lain. Mari malam ini saya ajarkan pada Bapak Ibu terkasih. Ada sudah dengar firman bagaimana tentang Musa dengan Raja Sihon, tentang bujang Elisa. Dan saya mau bilang, Anda harus punya iman. Anda harus percaya sama Tuhan. Lebih gampang untuk Anda melihat secara fisik apa yang kamu derita saat ini,
daripada melihat secara iman apa yang Tuhan sudah janjikan buat kamu. Saya ulang, gampang kita melihat apa yang kita derita saat ini, tetapi manusia kita cenderung susah untuk melihat ada yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Biarlah malam ini saya berdoa, setelah Anda mendengar firman Tuhan, mata rohanimu terbuka semua, sehingga kamu melihat bahwa yang Tuhan sudah janjikan buat kamu itu sungguh nyata, benar ada. Seperti bujang Elisa, dia bilang, celaka Tuhan, celaka Tuanku, celaka Tuanku. Yang kepung kita banyak sekali, habis kita sebentar lagi. Tapi Elisa dengan santai, yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Karena orang yang bisa melihat, Elisa mendoakan dia supaya matanya terbuka. Ketika matanya terbuka, dia baru percaya, benar ternyata yang menyertai kita lebih banyak. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu terkasih, supaya mata rohanimu terbuka, supaya kamu lebih percaya Tuhan daripada apa yang kamu lihat, supaya kamu lebih melihat janjinya ya dan amin daripada kamu bandingkan perasaanmu saat ini. Hana rata kaya nama kasahira bakal rata kamera bakal kasahira bakal hina marata kaya nama kasahira bakal rapa kaya nama kasahira bakal nama rata kaya nama kasahira bakal. Setiap keraguan aku patahkan di tempat ini dalam nama Yesus. Setiap kebimbangan membuat kamu ragu, aku patahkan dalam nama Yesus. Melainkan aku berdoa, bangkitkan rohmu untuk percaya sama Tuhan. Spirit kamu percaya sama Tuhan, bahwa janjinya ya dan amin buat kamu. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Biarkan dia bekerja malam ini. Biarkan dia jawab kebutuhan Anda. Biar kamu merasakan janjinya yang luar biasa itu digenapi dalam hidup Anda. Hana marata kaya nama kasahira pada rata kaya nama kasahira pada rata kaya nama kasahira pada rata. Hana marata kaya nama kasahira pada rata. Maju ke depan yang mau didoakan.